Tiket pertandingan Indonesia akan habis terjual lebih dulu ketimbang tiket antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Situasi berbeda dirasakan AFF dan Malaysia jelang kedatangan Man United. Legenda Manchester United, Ryan Giggs dah sampai di KL. Giggs berada di KL untuk promo bagi perlawanan persahabatan Maybank Challenge Cup antara Manchester United dengan ASEAN All-Stars. Tiket dijual dengan pantas. Bukan selalu Manchester United datang ke Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Dapatkan tiket anda segera sebelum kehabisan. Malaysia ngambek. Tiket MU versus ASEAN All-Star belum terjual habis. Dan nggak ada euforia. Salahkan timnas Indonesia. Jadi benar nih guys, bukan Indonesia yang butuh AFF, tapi AFF yang butuh Indonesia ya guys. Memang market pasar Indonesia itu sangat besar dan sangat berimpact. Contohnya ini nah. Seorang pengamat sepak bola asal Malaysia menyoroti perbedaan mencolok dalam penjualan tiket pertandingan antara laga eksibisi ASEAN All-Star versus Manchester United dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Cina. Ia memuji antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia yang berhasil menghabiskan tiket pertandingan hanya dalam hitungan jam. Penjualan tiket Indonesia versus Cina benar-benar mengesankan. Tiket ludes dalam beberapa jam saja, ujarnya. Sebaliknya, ia menyoroti bahwa penjualan tiket untuk pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil belum menunjukkan progres yang signifikan, meskipun laga tersebut menghadirkan nama besar seperti MU. Kurangnya minat dari publik membuat tiket ASEAN All-Star versus Manchester United belum habis terjual hingga kini. Ini menunjukkan bahwa animo penonton tidak bisa hanya bergantung pada nama besar lawan, tapi juga pada kedekatan emosional dengan tim yang bertanding. Tambahnya, ia juga menyebut bahwa basis supporter Indonesia yang sangat loyal dan militan menjadi kekuatan utama di balik tingginya penjualan tiket. Supporter Indonesia selalu tampil total dalam mendukung timnas. Ini fenomena yang patut diapresiasi dan menjadi pelajaran bagi negara lain di Asia Tenggara. Pertandingan Indonesia versus Cina dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menjadi pertandingan penting Garuda menuju Piala Dunia. Sementara itu, laga ASEAN All-Star versus Manchester United akan berlangsung dalam rangka tur pramusim klub asal Inggris tersebut di Asia Tenggara. Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan AFF mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Ironisnya, alih-alih menjadi pesta sepak bola regional, pertandingan ini justru sepi antusiasme dari negeri dengan basis supporter terbesar, yaitu Indonesia. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All-Star. Alasannya pun strategis, prioritas penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan MU pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Indonesia hanya mengutus dua pemainnya, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keduanya adalah bek, bukan bintang penyerang atau playmaker yang bisa menarik perhatian publik. Tidak ada nama-nama besar seperti Jai Izzes, Jordi Amat, Ragnar Oratmanwen, Shane Patinama, Rafael Struwijk, Ula Romeni, atau Ivar Jenner. Ini memberi pesan kuat bahwa laga melawan Manchester United bukan prioritas. Dari perspektif industri, keputusan ini bisa dimengerti. Kualifikasi Piala Dunia adalah kesempatan emas yang jauh lebih strategis dibanding pertandingan eksibisi, betapapun megah lawannya. Namun, dari sisi regional branding dan solidaritas ASEAN, keputusan ini bisa mencederai semangat kolektif yang coba dibangun AFF. Perlu dicermati,
ASEAN All-Star adalah proyek yang ideal secara diplomasi olahraga, namun cacat secara value proposition. Tanpa pemain top dari Indonesia, proyek ini kehilangan salah satu nilai jual utama, yaitu basis massa. Bagaimana mungkin berharap tiket terjual habis jika para fans Indonesia merasa tidak terwakili? Disinilah terlihat rapuhnya perencanaan berbasis industri supporter. Dalam industri olahraga modern, kekuatan komunitas supporter adalah aset utama. Ketika komunitas itu merasa tidak dilibatkan secara emosional, maka semua upaya branding menjadi sia-sia. Tiket tak laku, stadion setengah kosong, dan impresi digital pun melempem. Fans Indonesia bukan tidak menghargai Manchester United. Sebaliknya, MU adalah klub global yang punya jutaan penggemar loyal di tanah air. Tapi bagi mereka, pertandingan ini terasa seperti tur Asia yang dipaksa, sehingga tak relevan, tak menarik, dan tak berdampak. Publik sepak bola kita sudah jauh lebih cerdas. Mereka tahu bahwa laga ini hanya menjadi panggung komersial yang syarat motif marketing FAM dan sponsor-sponsor lokal Malaysia. Ketika tidak ada kepentingan kompetitif atau keterlibatan emosional, maka engagement akan minim.